Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini ya. Nah, bagi kamu yang baru saja menemukan channel ini atau baru saja menonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe ya, sehingga channel ini tetap bisa bertahan dan juga terus berkembang hingga sampai saat ini. Nah, jadi teman-teman sekalian, di video kali ini kita akan bahas ya 7 rumus cepat UTBK ya untuk materi matematika ya tahun 2025 ini harusnya ya, yang wajib kamu tahu. Oke. Nah, seperti biasa ya, teman-teman bisa menyiapkan terlebih dahulu buku catatannya, kemudian bisa coba jawab soal yang ada di layar, kemudian dibandingkan jawaban yang sudah teman-teman dapatkan dengan jawaban yang saya jelaskan pada video kali ini. Oke, langsung saja kita ke soal pertama ya. Nah, jadi di sini ya kita akan menggunakan rumus cepat persamaan kuadrat ya. Nah, pertanyaannya adalah sebagai berikut. Diketahui persamaan 2x kuadrat kurang 5x tambah 3 sama dengan 0. Tentukan nilai x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat. Nah, ini adalah salah satu ya soal yang biasanya digunakan ya atau diterapkan untuk soal yang lebih tinggi lagi atau soal HOTS gitu ya. Jadi rumusnya ini ada beberapa yang mana nanti teman-teman bisa catat ya untuk diterapkan di soal lainnya. Nah, pertanyaannya itu kan adalah x ya, x1 kuadrat ya ditambah x2 kuadrat itu sama dengan berapa? Nah, ini sebenarnya bisa kita jabarkan ya menggunakan aljabar. Dia berubah menjadi apa? Yaitu x1 tambah x2 kuadrat gitu ya, dikurang dengan 2 kali x1 kali x2. Nah, maksudnya x1 dan x2 itu apa sih? Yaitu akar dari persamaan 2x kuadrat kurang 5x tambah 3 sama dengan 0 gitu. Nah, yang jadi masalah kan kita belum tahu nih x1 tambah x2 nya. Jadi kita cari dulu x1 tambah x2 nya dan x1 kali x2 nya. Nah, caranya gimana? Lihat persamaan yang ada pada soal, yaitu 2x kuadrat dikurang 5x ya ditambah 3 sama dengan 0. Nah, kita tentukan dulu ya nilai A, B, C nya. A nya berapa? A itu adalah koefisien dari x kuadrat yaitu 2 ya. Kemudian B nya itu adalah negatif 5, koefisien dari x. Dan C nya itu adalah 3, yaitu merupakan apa? Konstanta gitu. Nah, kalau sudah kita bisa tentukan ya, tulis saja sehingga gitu. Sehingga x1 tambah x2. Nah, rumusnya apa? x1 ditambah x2. Jadi kalau akar-akar penyelesaian dari 2x kuadrat kurang 5x tambah 3 ini dia ditambahkan, rumusnya itu adalah negatif b per a gitu. Nah, b nya berapa? Yaitu negatif 5. Kemudian a nya adalah 2. Nah, berarti jawabannya adalah 5 per 2. Nah, kemudian selanjutnya kita cari nilai x1 dikali x2. Nah, kalau akar-akarnya dikali, rumusnya apa? Yaitu C per A. C-nya adalah 3, A-nya adalah 2. Nah, kita sudah dapatkan ya penjumlahan dan juga perkaliannya, sehingga kita bisa kembalikan lagi ke ini ya pertanyaan awalnya tadi. Jadi x1 tambah x2 itu tinggal kita ganti saja dengan 5 per 2 ya. Jadi kita tulis 5 per 2 pangkat 2 dikurang 2 dikali x1 dikali x2 itu jadinya 3 per 2. Nah, gitu. Oke. Jadi 5 per 2 pangkat 2 kan berartinya berapa tuh? 25 per 4 ya. 2 ya dikali 3 per 2 ini kan jadinya tinggal 3 ya. Gitu. Kita samakan saja langsung penyebutnya. 3 kali 4 12 ya. Jadi 12 per 4. Nah, 25 per 4 dikurang 12 per 4 itu jawabannya apa? Yaitu 13 per 4. Nah, jadi kesimpulannya adalah x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat ya itu sama dengan 13 per 4. Nah, itu adalah salah satu soal ya untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Silahkan yang saya lingkari warna biru ya. Nah, ini adalah beberapa rumus penting yang akan teman-teman sering gunakan di soal lainnya gitu. Oke, silahkan dicatat terlebih dahulu. Oke, sudah. Kita lanjut ke soal berikutnya.
Nah, soal berikutnya kita akan bahas tentang peluang kombinasi ya. Sebenarnya ada kombinasi, ada permutasi gitu kan ya. Nah, kita akan bahas yang kombinasi saja dulu ya di video kali ini. Nah, dari 7 siswa dan 5 siswa, berapa cara membentuk tim 3 siswa dan 2 siswi gitu. Nah, di sini kita menggunakan kombinasi ya. Jadi rumusnya itu apa? Yaitu kombinasi. Nah, ini bisa teman-teman sambil catat nanti ya. Kita ganti dulu warnanya. Kombinasi ya, itu kan ada beberapa cara penulisan. Saya pilih cara penulisan seperti ini aja. Jadi kombinasi ya, berapa dari berapa, misalnya n dari k, itu bisa kita tulis rumusnya menjadi n faktorial per k faktorial dikali dengan n dikurang k faktorial. Nah, ini rumusnya, bisa teman-teman catat dan juga hafalkan. Nah, tapi kalau misalnya kita hanya hafal rumus, itu tidak akan berguna kalau kita tidak paham dengan konteks soalnya atau tidak kita kaitkan dengan konteks soalnya. Nah, ini kan ada 7 siswa ya dan 5 siswi gitu kan. Berapa cara membentuk tim 3 siswa dan 3 siswi? Nah, kata kuncinya di sini sebenarnya menggunakan kata dan. Ya, jadi untuk materi peluang itu kan ada yang menggunakan kata atau, ada yang menggunakan kata dan. Kalau menggunakan kata atau itu operasinya nanti dia ditambah gitu ya. Kalau menggunakan kata dan itu dikali nantinya. Nah, di sini kita bisa tulis ya. Untuk pernyataan pertama, cara membentuk tim, kita tulis dulu deh. Cara membentuk tim 3 siswa dan 2 siswi. Artinya apa sih ya? 3 siswa. Siswanya tadi ada berapa? Ada 7. Berartinya kita ambil 3 dari 7. Nah, itu bisa kita tulis kombinasi berapa? Ya, 7,3 ya. Nah, maksudnya apa? Jadi dari 7 orang itu diambil 3 orang gitu. Oke. Kemudian karena dia menggunakan kata dan, kita kali kombinasi 2 siswi. Siswinya kan aslinya ada 5 ya. Berarti kita ambil dari 5 ini kita ambil 2. Berartinya tulis 5,2. Nah, barulah kita terapkan rumus yang sudah ada tadi gitu. Nah, ini n-nya di kiri, k-nya di kanan ya. Kalau ini berartinya jadi apa? Ya, 7 faktorial per 3 faktorial. 7 kurang 3 4. Jadi 4 faktorial dikali, nah ini 5 faktorial gitu kan ya, 2 faktorial. Oke, kemudian dikurang 5 kurang 2 berapa? 3 faktorial gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman bingung cara menghitungnya ya, saya jelaskan sedikit saja ya. Nanti silahkan dicoba secara mandiri gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita buat pembahasannya di kiri saja ya, catatan gitu. Misalnya ada 7 faktorial dibagi 3 faktorial per 4 faktorial, kita ambil yang besar aja ya, 4 faktorial. Jadi kita jabarkan 7 faktorialnya ini sampai 4 faktorial. Jadi 7 kali 6 kali 5 kali 4 stop faktorial. Jadi kita ambil angka yang besar, dilihat dari yang di bawah gitu. Nah, kalau 3 faktorial itu kan artinya 3 kali 2 kali 1 gitu kan. Nah, 4 faktorialnya ini sudah aja kita tulis seperti sama seperti yang ada di soalnya. Jadi ini baru kita coret. Nah, gitu. Oke. Nah, ini tinggal dikalikan seperti biasa aja yang atas dan di bawahnya gitu ya. Nah, nanti kalau dihitung hasilnya adalah berapa? 30 ya, 35 gitu kan. Nah, coba kita cek dulu ya. 6 bagi 3 kan berapa? 2 bagi 2 1 ya. Sisanya 7 kali 5 yaitu 35. Nah, jadi ini bisa kita tulis nanti 35. Nah, yang 5 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial silakan teman-teman cari secara mandiri ya. Nah, ini dikali 10 nantinya. Jadi jawabannya adalah 350 ya. Jadi kesimpulannya jadi ada 350 cara untuk membentuk timnya. Nah, seperti itu untuk soal nomor 2 ya. Silakan dicatat apa yang dicatat. Nah, ini yang dicatat gitu ya. Nah, untuk dihafal tentunya dengan catatan teman-teman harus memahami konteks soalnya gitu ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya kita akan bahas tentang diagonal ruang kubus ya. Nah, tapi di sini kita akan gunakan langsung rumus cepatnya saja ya. Rumusnya apa? Yaitu diagonal ruang
kubus ya. Oke, mungkin saya ilustrasikan dulu ya diagonal ruang kubus tuh gimana maksudnya. Kan gini ya, coba perhatikan baik-baik ya. Nah, kubus ya, ini syaratnya harus kubus, bukan balok, jadi kubus. Nah, oke, jadi ini misalnya kubus ya. Diagonal ruang itu yang mana? Ya ini, misalnya dari ujung sini ke ujung sini. Nah, jadi dia melewati ruang yang ada. Itu disebut sebagai diagonal ruang gitu. Jadi diagonal ruang kubus itu rumusnya adalah S akar 3 ya. S akar 3 tuh maksudnya apa? Jadi kalau misalnya nih ya, ini 3 cm, maka nanti diagonal ruang kubusnya adalah 3 akar 3 gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti dia 4 cm, berdasarkan rumus ini diagonal ruangnya adalah 4 akar 3. Nah, ini sebenarnya adalah hal yang sepele ya untuk dihafal ya. Terkadang orang lebih memilih menggunakan rumus Pythagoras, tapi saya sarankan Anda menggunakan rumus ini saja supaya lebih cepat dan hemat waktu gitu ya. Nah, ini diagonal ruang kubusnya yaitu S akar 3. Jadi volumenya nanti gimana? Bisa kita tentukan volumenya ya. Nah, jadi sehingga oke, kita ganti dulu warnanya supaya sama ya. Sehingga volume ya. Volumenya itu apa? Yaitu diagonal gitu ya. Diagonal per akar 3 ya dipangkatkan dengan 3. Nah, jadi dua rumus ini yang penting. Nah, sekarang gimana cara menentukan jawaban dari soalnya? Jika diagonal ruang 6 akar 3, tentukan volumenya ya. Berartinya penyelesaiannya gini gitu. Kita tulis aja dulu sisi kubus ya. Ini adalah jawaban dari soalnya ya teman-teman ya. Jawaban. Nah, jadi sisi kubusnya tadi kan berapa? Ya, 6 akar 3 kan? Ya, jadi kita tulis aja. Kita cari dulu. 6 akar 3 per akar 3 gitu. Oke, kenapa bisa seperti itu? Kita gunakan rumus ini, diagonal ruang kubus sama dengan S akar 3 ya. Karena diketahui diagonal ruangnya adalah 6 akar 3, maka sisi kubusnya adalah 6 akar 3 per 3. Kan seperti itu ya. Sehingga nanti dapatkan hasilnya adalah 6 cm. Nah, ini adalah sisi kubusnya. Baru dari sini kita bisa tentukan volumenya. Karena volume itu rumusnya apa? Yaitu 6 S pangkat 3, berartinya 6 pangkat 3 ya. Jadi 6 kali 6 jawabannya adalah 216 cm pangkat 3 tentunya. Nah, gitu. Jadi ya, volumenya adalah 216 cm pangkat 3. Nah, itu cara untuk menjawabnya. Manakah rumus yang penting? Nah, yang saya lingkari dengan garis warna biru. Nah, silakan itu dicatat ya. Nanti teman-teman bisa terapkan pada soal-soal yang lainnya. Oke. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya ya. Nah, untuk soal berikutnya ini materi deret aritmatika. Kalau deret kan sebenarnya ada beberapa ya. Yang umumnya sampai SMA itu kan aritmatika dan geometri. Nah, kita bahas aritmatikanya dulu ya. Nah, di sini diketahui deret aritmatika dengan U3 sama dengan 10 ya kan. Dan U7 sama dengan 22, tentukan U10 ya. Cara ngerjakannya gimana? Ya. Nah, karena di sini kita bahasannya itu tentang cara cepat ya, maka silakan teman-teman tulis rumus yang saya jelaskan ya. Jadi untuk khusus ya aritmatika, suku ke n ya, misalnya suku ke-1, ke-2 dan seterusnya, makanya disebut suku ke n karena kita belum tahu kan ya. Itu rumusnya adalah UN sama dengan A tambah N kurang 1B ya. Ini soal yang paling sering keluar juga ya, yang sederhana. Ini saya beri contoh, nanti teman-teman bisa terapkan di soal yang lebih kompleks lagi gitu. Nah, di sini kan untuk jawabannya jadi gini. Rumusnya satu ini aja ya. Satu ini aja. Jadi jawabannya kan U3 ya. U3-nya itu kan berapa? 10 ya. U3 sama dengan 10. Nah, U3 tuh bisa kita ganti kan menjadi rumus A tambah N kurang 1B. A-nya ya tetap ya. Oh iya, ini tadi saya lupa jelaskan ya. Keterangannya A itu suku pertama. Kalau N tuh ya jelas suku keberapanya gitu ya. Kalau B itu beda atau selisih. Nah, beda atau selisih gitu. Nah, jadi A-nya tetap ya, N kurang 1.
Kan di sini N-nya berapa? 3 ya. 3 kurang 1 berartinya 2. Jadi 2B sama dengan 10. Nah, gitu. Ini yang pertama nih ya. Kemudian lanjut saja ke U7-nya. Berapa tadi? 22. Nah, berartinya A tambah ya 7-nya dikurang dengan 1 yaitu 6. 6B sama dengan 10. Gitu. Nah, ini ada sudah. Ini persamaan 1 ya, yang ini persamaan 2. Nah, ini bisa kita eliminasi saja langsung ya. Jadi A tambah 2B sama dengan 10 dengan A tambah 6B sama dengan 10 ya. Mohon maaf, bukan 10 ya. Harusnya berapa? 22. Nah, kita ganti dulu 22. Oke, 22. Nah, ini kan bisa kita kurang. A kurang A 0 ya. 2B dikurang 6B berapa? Ya, negatif 4B. 10 dikurang 22 negatif 12 ya. Jadi B sama dengan negatif 12 dibagi negatif 4. Itu hasilnya berapa? Ya, jadi hasilnya adalah 3 ya, gitu. Nah, kemudian ya selanjutnya kita bisa cari lagi nilai A-nya ya, kita substitusikan aja ya. Lalu substitusinya ke mana? Ya terserah, saya pilih yang ke atas saja ya. Jadi A tambah 2B sama dengan 10. Jadi saya substitusikan ke persamaan 1. Nah, A-nya itu tadi kita belum temu ya. Jadi A-nya tetap 2 kali B, B-nya adalah 3 sama dengan 10. Jadi A, mohon maaf, ini harusnya ditambah 6 sama dengan 10. Jadi A sama dengan 10 dikurang 6, hasilnya adalah 4 gitu. Nah, kalau sudah ya, barulah kita ke hasil akhirnya. Nah, sehingga kan pertanyaannya adalah U10 ya. Kalau U10 kan artinya A tambah 10 kurang 1 yaitu 9B. Nah, A-nya tadi adalah 4 ditambah 9 kali B yaitu 3. 9 kali 3 27. 27 tambah 4 31. Nah, jadi jawabannya adalah 31 gitu. Ada nggak cara cepatnya? Ini adalah cara yang paling cepat ya, nggak ada lagi cara lain selain ini gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman ada menemukan cara lain, silahkan tulis saja di kolom komentar. Siapa tahu ya ada menemukan cara yang lebih singkat lagi. Nah, seperti itu. Mana yang harus dicatat ya? Ini silahkan dicatat ya. Nah, ini rumus penting ini. Nah, oke. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya kita akan bahas tentang jarak titik ke garis ya. Nah, ini soal tipe geometri analitik ya. Jadi geometrik hanya saja ada perhitungan secara rumusnya ya. Nah, ini salah satu materi yang paling ditakuti anak SMA sebenarnya ya, geometri ya, gambar-gambaran tapi malah analitik. Kita diperintahkan untuk menentukan perhitungan menggunakan rumus yang sudah ditentukan, karena tentunya ada beberapa rumus yang harus dihafalkan gitu ya. Nah, salah satunya yang sering digunakan adalah rumus berikut ini ya. Jadi kalau kita tulis dulu deh supaya jelas. Nah, jadi gini, jarak titik ya, kita kan nggak tahu ya titiknya itu titik berapa, misalnya anggap aja lah misalnya x0, y0 gitu. Oke, kita hapus dulu x0, 0, y0, mohon maaf, ke garis misalnya ax tambah by tambah c sama dengan 0 ya. Nah, berarti ini garis lurus. Oke, jadi kalau misalnya ada titik ya, kita mau nyari jaraknya ke garis tertentu ya, maka jaraknya ini kan harus seperti ini ya, harus berbentuk ini ya, tegak lurus gitu, atau membentuk sudut 90 derajat. Nah, itu yang disebut sebagai apa? Sebagai jarak gitu kan. Nah, rumusnya gimana ya? Rumusnya seperti berikut ini. Silakan teman-teman bisa catat, yaitu A kali x0 gitu ditambah b kali y0 ditambah c ya. Dapatnya dari mana ya? Ini dari titik dan persamaan garis per, oke, kita luruskan dulu, per apa? Yaitu akar dari a kuadrat tambah b kuadrat gitu. Nah, ini rumus yang akan kita gunakan. Nah, langsung saja kita terapkan rumusnya untuk menyelesaikan soal yang ada di atas itu ya. Nah, di sini kita lihat ya, x0-nya berapa? X0-nya itu adalah 2, y0-nya adalah negatif 1, kemudian a-nya itu adalah 3, b-nya negatif 4, dan c-nya adalah 5.
Nah, kita tinggal substitusikan saja ya ke rumusnya. Jadi jaraknya ya, jarak dari titiknya ke garis adalah A-nya tadi kan 3, X0-nya 2, jadi 3 kali 2 ya. Ini ditambah, oke, ditambah gitu kan. Kemudian B-nya negatif 4, oke, dikali dengan Y0, Y0-nya negatif 1, oke, ditambah C-nya adalah 5. Oke, cet, oke, kurang lurus. Nah, kemudian selanjutnya dibagi akar kuadrat dari A kuadrat, berarti 9 langsung saja ya. 3 pangkat 2 kan 9 ditambah B pangkat 2. B-nya negatif 4, negatif 4 pangkat 2 berarti 16 ya, gitu. Nah, ini silakan dihitung. Di atas nih ada tanda mutlak ya, berarti dia apa? Nilainya harus positif nanti. Hasilnya harus positif. 3 dikali 2 ya, 6 gitu kan. Negatif 4 kali negatif 1 ya 4 ya. Kemudian ditambah 5 per akar 25 itu berapa? 5 ya. Nah, ini kita tambahkan jadinya adalah 15 per 5. Nah, jadi jawabannya adalah 3 gitu. Jadi ya, jarak titik ke garis, saya nggak tulis lengkap ya, langsung seperti ini saja. Jadi jarak titik ke garis adalah 3 ya, 3 satuan ya, karena nggak dijelaskan ini menggunakan sentimeter ataupun satuan lainnya. Jadi kita tulis saja 3 satuan. Nah, seperti itu. Mana rumus yang harus dicatat ya? Nah, ini rumus yang harus teman-teman catat dan hafalkan. Oke, lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal nomor 6. Nah, ini pertanyaannya adalah materi turunan ya, turunan fungsi polinom gitu ya. Nah, jadi kita diperintahkan untuk mencari turunan pertama dari fungsi X sama dengan 5X pangkat 3 ya, dikurang 2X kuadrat tambah 7X kurang 1. Nah, ini kemungkinan adalah soal yang teman-teman sukai ya, karena soal yang paling mudah ini sebenarnya. Nah, rumusnya gimana? Jadi jika fx sama dengan A kali X pangkat N ya, maka turunannya seperti berikut. Oke, turunannya biasa kita tulis pakai aksen ya. Ini turunan dari fx gitu. Nah, gimana? A-nya dikali N ya, gitu. Atau kita tulis saja N-nya di depan, baru dikali dengan A gitu kan. Baru X-nya tetap, kemudian N-nya dikurang 1 ya. Jadi intinya pangkatnya ini dikalikan ke depannya A, N-nya barulah dikurang dengan 1. Oke, supaya jelas kita langsung terapkan aja menggunakan soal yang ada. Nah, soalnya kan di situ fx sama dengan 5x pangkat 3 kurang 2x kuadrat tambah 7x kurang 1. Kita mau cari turunannya ya. Nah, 3-nya berartinya gimana? Ya langsung saja kita kalikan saja langsung ya. 3-nya dikali 5 ya 15. X-nya tetap, kemudian pangkatnya dikurang 1, jadinya pangkat 2 gitu. Nah, ini sama. 2 dikali 2 4. Pangkatnya dikurang 1, 2 dikurang 1 ya 1 berarti ya, nggak usah kita tulis satunya ya. Nah, kalau 7x gimana? Nah, ini kan sebenarnya pangkat 1 ya, 7 kali 1 7 gitu. Nah, pangkatnya dikurang dengan 1 kurang 1 kan 0 ya, x pangkat 0 itu 1, jadi tetap 7 saja gitu. Nah, kalau hanya berbentuk konstanta seperti ini, dah berartinya nanti jadi ditambah dengan 0 ya. Nah, untuk lengkapnya nanti mungkin kita bahas di video yang lain. Kalau misalnya teman-teman penasaran kenapa bisa yang 7x jadi 7 ya, kenapa yang 1 ini jadi 0 ya, silakan tulis saja di kolom komentar. Nanti kita bahas secara detail kalau misalnya ada teman-teman yang tertarik alasannya seperti apa. Nah, sehingga kita tulis turunannya adalah 15x kuadrat dikurang 4x tambah 7 gitu. Nah, inilah turunan pertama dari fx-nya gitu. Oke. Nah, mana rumus yang penting ya? Ini rumus yang bisa teman-teman catat dan hafalkan. Nah, seperti itu. Oke, untuk video kali ini ya, mungkin sekian pembahasannya. Nah, untuk soal ke nomor 7 ya, yaitu tentang materi deret geometri tak hingga, silakan teman-teman bisa pelajari dan kerjakan secara mandiri. Nanti kalau misalnya sudah selesai bisa tuliskan saja di kolom komentar ya. Nanti bisa kita koreksi sama-sama. Soalnya seperti berikut ini. Ya, ini soalnya soal cerita ya, dan ini juga sering keluar gitu ya. Nah, ini sering keluar
Dan materi SMA ini ya, SMA. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 10 meter. Setiap pantulan mencapai 3/4 tinggi sebelumnya. Tentukan total panjang lintasan bola hingga berhenti. Nah, kira-kira gimana cara penyelesaiannya? Silakan di screenshot. Oke, sudah ya, sudah di screenshot. Nah, mungkin itu untuk pembahasan kita di video kali ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe ya, sehingga channel ini terus berkembang dan bisa bertahan sampai sekarang. Oke, kita nanti ketemu lagi di video berikutnya ya. Kalau misalnya banyak yang tertarik dengan soal-soal pembahasan seperti ini, maka saya akan upload lagi gitu ya di kemudian hari. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.